Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 8 Februari. Pekan biasa yang kelima. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan sabdamu Engkau menciptakan alam semesta. Perkenankanlah kami mengalami daya sabdamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban,' yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini mengisahkan tentang orang-orang Yahudi yang protes kepada Yesus dan murid-muridnya yang tidak melakukan aturan mencuci tangan sebelum makan. Sebuah tradisi agama adalah transmisi adat atau kepercayaan dari generasi ke generasi yang diyakini
punya otoritas ilahi meskipun tidak ada dalam kitab suci. Tradisi keagamaan tidak selalu buruk. Tradisi tersebut sering dimulai dengan firman Tuhan. Seseorang melihat suatu prinsip atau kebenaran firman Tuhan dan kemudian menerapkannya. Hanya saja yang dinilai sama atau lebih besar dari firman Tuhan. Bagi Yesus, mengikuti tradisi nenek moyang secara benar adalah mengungkapkan dengan cinta pada Tuhan dan sesama. Maka, ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, jawaban Yesus pada mereka itu sangat jelas maksudnya. Murid-murid Yesus mengikuti Yesus pertama-tama bukan tentang menjaga kelompok ritual keagamaan, melainkan memberi perhatian penting pada orang-orang miskin, lapar, sakit, dengan cinta yang membebaskan, yang memerdekakan mereka. Dan ajakan Yesus ini juga berlaku untuk kita zaman sekarang ini. Mungkin kita juga sama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini, dan yang langsung dikritisi oleh Yesus sendiri. Hai kamu orang-orang munafik. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Di sinilah Yesus mengkritisi itu. Maka ungkapan iman kita itu kepada Tuhan harus kita wujudkan dalam tindakan perbuatan kita sehari-hari. Lebih-lebih ketika itu kita berhadapan atau menjumpai orang-orang yang perlu kita bantu, yang perlu kita tolong. Mereka yang sakit, mereka yang menderita, harus kita dahulukan. Karena inilah wujud cinta Tuhan yang kita ungkapkan kepada cinta kita terhadap sesama. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil untuk melaksanakan ajaran Tuhan dalam perbuatan dan tindakan kita setiap hari. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.